Hai, salam jumpa lagi. Pada tutorial HTML dan CSS sesi kelima ini, kita akan membuat sebuah form atau formulir, yaitu sebuah dokumen yang kita buat yang fungsinya adalah dapat digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data melalui field kosong yang disediakan dalam formulir. Untuk membuat form tersebut, kita gunakan sebuah elemen yaitu form. Elemen form ini digunakan untuk membuat sebuah form yang dapat terdiri dari elemen-elemen yang lainnya. Nah, elemen-elemen yang lainnya yang akan kita gunakan dalam sebuah elemen form ini ada input. Nah, input ini akan digunakan untuk mendeklarasikan sebuah kontrol masukan dari pengguna ketika pengguna memasukkan. Nah, data inputnya itu bervariasi untuk tag input ini, tergantung tipe atribut yang digunakannya. Nah, elemen input ini atau tag input ini adalah merupakan elemen form yang sering digunakan dan yang selalu digunakan dalam sebuah pembuatan form atau formulir. Nah, elemen ini dapat ditampilkan dengan beberapa cara. Jadi tergantung pada jenis atau tipe atribut yang digunakan. Misalnya nanti kita akan gunakan tipe atributnya itu adalah text, ada radio, ada submit, ada password, ada checkbox. Itu yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ada elemen text area. Nah, text area ini juga serupa dengan input. Tetapi kalau ini hanya terdiri dari satu kotak, satu baris yang muncul di dalam fieldnya, kalau text area kita bisa memberikan ruangan yang lebih luas untuk kita melihat hasil yang kita entry. Kalau teksnya adalah panjang, misalnya tipenya kita gunakan teks, type-nya itu panjang gitu ya, nggak hanya teks ya, misalnya sekian ratus kata gitu ya. Nah, itu kan panjang. Nah, supaya itu muncul di dalam kolomnya, di dalam fieldnya, kita gunakan text area. Kita bisa membatasi panjang teksnya dan lebar teksnya. Jadi barisnya gitu ya. Jadi kita bisa menentukan misalnya ada 5 baris, 7 baris, 8 baris gitu ya. Kemudian ada button. Nah, button ini digunakan untuk mendefinisikan tombol yang bisa diklik. Nah, di dalam elemen button ini kita dapat menempatkan kontennya, seperti kita memasukkan teks atau memasukkan gambar. Ini adalah perbedaan antara button dengan input. Nah, kemudian ada select. Select ini digunakan untuk membuat sebuah drop-down list. Select ini berpasangan dengan option. Nah, option dibuat dalam elemen select, jadi nggak boleh dibalik. Tapi bisa saja, misalnya di dalam select ada option, ada select lagi, tapi harus diikuti option. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan tersedianya pilihan dalam daftar itu. Option ini dalam daftar drop-down list dari elemen select. Nah, kemudian ada field set. Field set akan kita gunakan untuk mengelompokkan elemen yang saling berhubungan. Jadi kita mau buat sebuah kelompok-kelompok. Nah, tag ini akan memberikan sebuah kotak pada elemen yang berhubungan tersebut. Jadi kotaknya kita beri judul, kemudian di dalam kotak kita buat sebuah input. Nah, ini field set
kita buat berpasangan dengan legend nanti ya, untuk memberikan keterangan pada elemen field setnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada tutorial HTML dan CSS sesi ini. Form yang akan kita buat adalah seperti ini. Ya, formnya yang akan kita buat seperti ini. Kita akan buat ada bagian yang di sini. Bagian ini kita buat dengan elemen input. Jadi ini dengan elemen input. Type-nya text. Kemudian ini kita gunakan dengan elemen field set. Kemudian inputnya ini type-nya radio. Ini juga dengan menggunakan elemen field set. Inputnya ini type-nya adalah checkbox. Kemudian kita akan buat yang di sini ini dengan option. Nah, option ini kita akan gunakan dengan select. Jadi select dengan option itu berpasangan ya. Select dengan option. Ini dengan text area. Kemudian yang ini password, ini inputnya adalah tipenya password. Elemen input dengan tipe password. Kemudian ini elemen input dengan tipenya submit. Jadi ini hampir sama ya, dua ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan dua-duanya, elemen input dengan tipe submit atau elemen button dengan tipe button. Nah, tapi kita akan buat yang ini, kirim, itu dengan input tipenya submit. Ini button, tipenya button. Nah, itu yang akan kita buat, membuat menu seperti ini. Membuat form ya, membuat form seperti ini. Tetapi form ini memang belum bisa dilakukan untuk memasukkan data, untuk entry data. Kalau kita isi, kemudian kita kirim, itu tidak akan ada hasil dikirim kemana gitu ya. Nah, itu belum, karena ini kalau kita membuat form dengan HTML dan CSS saja, maka itu hanya sekedar sebuah tampilan. Jadi supaya form itu tampilannya baik, tampilannya lebih bagus, maka didesain dengan menggunakan HTML dan CSS. Nah, untuk membuat data entry ini disimpan ke database atau basis data, maka Anda harus mempelajari tentang PHP, web development, tutorial yang web development juga, tetapi tentang PHP. Nah, ini yang akan kita buat. Kita akan buat HTML-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan ketik tag-tagsnya ini ya, baru setelah itu kita desain dengan CSS. Saya buat file baru di sini. Saya akan buat nama filenya adalah form input .html. Judulnya form ya, ini form. Kemudian untuk menampilkan tadi tampilannya ya, saya buat ini dengan, saya buka dengan tag form, ditutup dengan tag form juga. Jadi ada dalam tag form. Kemudian saya buat yang ini, ya. Kita buat ini di bagian kiri, kita buat ini di bagian kanan. Kalau kita tulis ini langsung sebagai inline-nya, mengatur dengan CSS-nya lebih kompleks daripada kalau kita buat ini jadi dua bagian. Jadi ini di kolom kiri, yang boxnya ini, checkboxnya ini di kolom kanan.
Jadi sebenarnya ada dua kotak. Ini satu kotak sendiri, ini satu kotak sendiri. Jadi dikotakin berbeda. Nah, baru kita atur masing-masing gitu ya. Nah, sekarang itu kita buat dua kotak. Berarti saya buat divnya, kelasnya saya namakan ya. Namakan item form. Item form. Item form karena mau dibagi, tadi ada dua kolom, berarti kolom kiri dan kolom kanan, maka antara kolom kiri dengan kolom kanan harus dibungkus dalam sebuah tag row ya. Nah, seperti ini. Kemudian dalam div ada form 1, form 2. Jadi ini saya bungkus dengan namanya form 1, saya bungkus ini dengan namanya form 2. Jadi dibungkus gitu ya, maksudnya ya. Ada dalam satu tag masing-masing, di tagnya masing-masing, jadi ada dua. Jadi saya istilahkan dibungkus. Nah, saya bungkus begini. Ini div. Ini supaya nggak ke kanan nih, saya ke kiri aja ya. Kelas form 1 gitu ya. Ini yang sebelah kiri untuk labelnya. Kemudian ini div kelas form 2 sebelah kanan, untuk yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini ada 3. Ini saya gunakan dengan label. Jadi ini label, ini input. Kenapa saya pakai ini dengan label? Kenapa nggak langsung diketik? Nah, supaya efek ini bisa dilakukan. Ini kalau kursor saya letakkan di sini, di nama depan, nama lengkap, kursor kan langsung muncul di sini ya. Kalau saya klik di sini, kursornya langsung masuk di dalam kotaknya itu. Nah, seperti itu. Ini kalau saya klik, nah pindah gitu ya. Nah, maka ini harus diberikan tag label. Jadi saya buat ini label for, saya namakan nama labelnya apa gitu ya. Nama labelnya misalnya nama depan, kemudian nama depan. Yang kedua, label lagi ya. Label for nama lengkap. Ini disambung ya, yang di sini. Karena itu variabel, sebagai variabel. Kemudian ini nama lengkap. Kok hilang tadi nama depannya? Kok kehapus ya? Ini saya ganti ya. Tadi kok kehapus ya. Nama depan. Kemudian yang ini label for nama lengkap. Ini sambung, kemudian ini nama lengkap. Label ini for alamat lengkap. Alamat ya, ini ya. Alamatnya aja lah. Nah, ini sudah untuk membuat yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu dengan input sekarang. Tagnya input. Input, type-nya text. Kemudian
kelasnya. Type-nya type, kelasnya input text. Input text. Ini kemudian ini ya ID-nya, ID nama depan, jadi ini ID yang ada di sini harus sama dengan for yang ada di sini. Jadi ini saya copy sini, jadi ini harus sama ya. Kenapa ini harus sama? Yang di label ada for, di input ada ID. Jadi harus dengan for dengan ID. Nama atributnya ini harus sama. Mengapa harus sama? Supaya efek yang ini kalau di label saya klik itu muncul sini kursornya. Kalau di alamat saya klik muncul di sini kursornya. Nah, ini for, ini ID. Jadi nama atributnya harus sama. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini ada tulisan di dalam boxnya ini, di dalam kotaknya ini, di dalam formnya ini, ada nama depan Anda. Nah, ini adalah placeholder-nya. Jadi saya tambahkan di sini placeholder. Placeholder-nya adalah tadi nama depan Anda, gitu ya. Kemudian ya seperti ini. Kalau misalnya ini harus diisi gitu ya, harus diisi. Ini kita tambahkan di sini required ya, required. Nah, seperti ini. Tapi kita nggak usah pakai. Ini name-nya juga nggak usah diisi. Yang kedua, input nama lengkap ya. Type-nya text, kelasnya input text, ID-nya nama lengkap yang ini. Nama lengkap, placeholder-nya nama lengkap Anda. Yang ketiga, input type-nya text, kelasnya input text, ID-nya yang ini alamat lengkap. Seperti ini. Placeholder-nya belum ya? Placeholder ini buka hapus ya. Placeholder-nya alamat Anda gitu ya, alamat lengkap Anda. Nah, seperti ini. Kita simpan, kemudian coba kita jalankan ya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita nanti ini akan atur dengan CSS-nya. Kita kan belum atur, jadi tampilannya seperti ini. Tampilannya dalam bentuk inline seperti ini. Nah, kita akan atur nanti dengan CSS. Kita lanjutkan dulu yang ke bawah ya. Sekarang kita buat yang ini.
jenis kelamin pria wanita, kesukaan olahraga bola voli, sepak bola, bulu tangkis. Ya, kita buat itu. Di dalam tag form, di luar kelas item form. Ya, kita buat di sini kelas lagi. Nama kelasnya sudah ada, yaitu field set. Yang itu tadi field set. Supaya ganti baris, itu kan ada jarak, saya pakai BR saja ya, nggak usah pakai yang ini nih. Nggak usah margin, misalnya nggak pakai margin, tapi saya pakai BR saja. BR 2 kali. Nah, di sini tag field set digunakan. Field set, kemudian ini legend gitu ya, yang untuk di sini nih, untuk di dalam jenis kelamin ini, untuk mengotak ini legend. Legend jenis kelamin tadi ya, jenis kelamin. Nah, di dalam legend ada 2 input. Inputnya pria wanita. Inputnya bertipe radio. Ya, ini kan bulat kecil, ini tipe radio. Tipe teks seperti ini tadi ya. Itu tipenya radio. Input type-nya radio. Kelasnya saya buat, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 ini tampilannya sama nih, marginnya gitu ya. Nah, ini akan kita buat kelasnya sendiri, jadi kelasnya sendiri, berarti ada 5 nanti kita buat, harus sama nama kelasnya ya, supaya membuat CSS nya sekali. Maka 5 input ini dibuat kelasnya sama, karena akan dibuat sama tampilannya. Ini kelas misalnya apa ya, kelas radio check gitu ya, kelas radio check, type-nya radio. Nah, kemudian ini ada ID gitu ya. Input dulu ya. Itu kan di belakang ya. Ini input dulu, input baru label. Ini kan input baru label. Kalau ini kan label dulu. Ini label baru input. Kalau ini input diikuti label. Jadi saya buat di sini. Ini ID-nya ID-nya apa ya? ID pria gitu ya. Nah, ini baru diikuti dengan labelnya. Ini label. Label for. Nah, yang ini ID pria. Diikuti kata pria. Ya, yang ini ya. Nah, ini pria, wanita nanti berikutnya. Nah, kemudian itu ada garis, ada pindah baris. Jadi pindah barisnya saya buat di sini aja BR. Kemudian input lagi. Input type-nya radio. Kelasnya ini checkbox. Checkbox radio check. Jadi kelasnya radio check. ID-nya apa? ID wanita ya. ID wanita. Label for ID wanita.
sudah jadi seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, sudah jadi pria wanitanya belum ditulis ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini build setnya untuk membuat ini, legendnya ditulis di dalam sebagai judul gitu ya. Di luar pria wanitanya. Nah, tapi ada di dalam build set. Ini wanita. Yang berikutnya tadi ini seperti ini, kesukaan olahraga, bola voli, sepak bola, bulu tangkis. Saya copy aja nih di sini ya. Dari sini ini tinggal ganti. Saya copy ini karena ini sama, ini saya ganti jadi kesukaan olahraga. Kesukaan olahraga. Type-nya bukan radio lagi. Type-nya itu jadi checkbox. Checkbox. Checkbox gini ya, checkbox ya. Seperti ini tipenya. Type-nya checkbox. Kelasnya radio check sama. Kemudian apa nih ID-nya ya? Ini ID-nya saya ganti apa nih, volley gitu ya. Volley itu harusnya pakai E ya, volley gitu ya, tadi enggak. Volley, labelnya, for-nya juga volley. Ini bola volley. Seperti ini. Kemudian yang ini, tipenya yang kedua, tipenya checkbox. Kelasnya sama, ID-nya sepak bola, bulu tangkis. Ini bola gitu ya. For-nya bola. Ini jadi sepak bola. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bulu tangkis tadi ya. Ininya sama, ininya saya ganti. Tangkis. Ini juga tangkis. Ini bulu tangkis. Kita simpan, jalankan. Hasilnya seperti apa? Nah, begini ya. Nah, ini kalau kita klik muncul. Ya, kita kliknya di sini nih. Karena kita gunakan legend tadi ya. Gunakan label. Jadi kalau saya klik di sini muncul. Saya klik ulang hilang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya membuat yang ini. Select dan option. Ini kalau saya klik kan muncul agamanya tuh, susun seperti ini. Ada daftarnya ya, ada listnya. Jadi kita gunakan select dan option. Select dan option untuk memunculkan agama. Ini supaya ini ada barisnya, saya tambahin sini ya. Ini tambahkan lagi di line 32, ini baris, ganti baris maksudnya ya, baris baru, di ada spasi 2 line spasinya. Nah, kemudian ini tadi agama, saya buat baris baru juga, agama. Ini kan tertulis di sini agama. Nah, sini ya, nanti diikuti option agama. Kemudian ini select. Select. Select ini apa ya, name-nya ya.
nggak usah ya. Ini begini langsung option. Select ini option. Nah, option di dalam select. Nah, apakah di dalam option nggak ada select? Bisa saja, tapi di dalamnya ada option lagi gitu ya. Jadi option selalu ada di dalam select, nggak bisa dibalik. Tapi bukan berarti kemudian di sini ketika ini kita buat select lagi, nggak boleh, tapi boleh. Option value-nya, nilai yang dimunculkan dalam option, tulisan yang dimunculkan dalam option ini, Islam, Kristen, Katolik, ya. Ini tulisan yang dimunculkan di dalamnya option. Jadi value-nya dari option tersebut. Value-nya, oh yang ini belum ya, kita belum pakai value. Jadi langsung gini aja ya. Ini sebenarnya nggak kita masukkan, nggak apa-apa ya, gini aja ya. Ini akan supaya ini muncul yang di sini, muncul di sini, bukan, kita nggak pakai value dulu ya, seperti ini. Nah ini berarti Islam, agama Islam gitu ya. Kemudian option ini Kristen, option Katolik, option Buddha, Hindu, Konghucu. Salah ya, Konghucu itu pakai C ya, bukan Konghucu, Konghucu. Ya seperti ini. Tadi value saya hapus itu karena kita belum belajar untuk itu. Nanti kalau sudah dengan PHP Anda belajar yang tadi tentang value. Ini saya simpan, saya jalankan hasilnya seperti apa. Nah begini ya, Islam udah muncul, kalau saya klik muncul di dalam option ada ini. Nah tapi kenapa ini muncul kok Kristen dulu gitu ya, bukannya Islam? Otomatis nggak Islam, kalau ini kan muncul otomatis Islam. Nah karena kita bisa pilih yang mau dibuat aktif yang mana, yang terpilih untuk dimunculkan lebih dulu. Nah ini kan Kristen ya, berarti kita buat yang agamanya Kristen ini terpilih gitu ya, selected. Jadi ini selected seperti ini. Kita simpan. Nah muncul ya ini Kristen seperti itu. Nah yang belum adalah ini password Anda kirim sedang apa saya gitu ya. Nah itu kita lanjutkan di situ. Kita gunakan BR lagi supaya ke bawah. BR. Ini keterangan di bawahnya adalah teks areanya. Ini keterangan. Ini teks area. Nah, teks areanya ini apa ini, misalnya buat begini ya. Ini placeholdernya ya, Mas. Atau enggak ya, gini aja ya. Seperti ini. Saya buat nih ininya lebar nih, panjang, dan ininya lebih lebar ini kotaknya ya. Saya bisa buat di sini row-nya misalnya sebanyak berapa? Sebanyak 5 baris.
kolomnya saya buat seberapa panjang, misalnya saya buat 60. Ya seperti ini ya. Jadi tag kasir area cukup segini aja gitu ya. Nah begini. Kemudian yang bawah adalah, yang bawah itu password Anda kirim sedang apa saya gitu ya. Jadi ini saya buat password Anda. Ini BR lagi ya, supaya ada baris. Password Anda diikuti dengan input type-nya. Ini kalau diketik, kalau saya ketik ini kan berubah ya. Saya ketik huruf, misalnya ini G, ini H, ini C, berubah seperti itu. Kenapa berubah? Karena type-nya password. Nah, kita buat ini type-nya password. Kemudian placeholder-nya password Anda kan, tadi ya tulisnya ya, password Anda. Di berikutnya itu ada tulisan kirim ya. Nah, kirim itu ya, seperti tadi ya, ini bisa dibuat button input atau salah satu input, salah satu button. Hanya cara menuliskannya yang berbeda gitu ya. Nah misalnya ini saya buat dengan input type-nya submit. Nah, yang ini untuk menuliskan tulisan kirim itu dengan value, jadi nggak bisa ditulis di sini. Misalnya begini ya, nggak boleh, nggak bisa. Nah, ini harus dituliskan dengan value ini kirim. Ya, value-nya kirim. Kemudian saya tuliskan di sini mengirimkan pesan. Mengirimkan, bukan pesan ya, mengirimkan input, mengirimkan data inputan, tadi kan data inputan seperti ini. Yang berikutnya, nah itu sekarang dengan button type-nya apa? Type-nya button, bukan submit ya, type-nya button. Nah, kalau ini berarti menuliskan supaya muncul di sini tulisannya sedang apa saya, itu di sini nulisnya, nggak dengan value, sedang apa saya gitu ya. Seperti ini. Ya, kita coba dijalankan. Nah, seperti itu ya. Ini sudah ada ya. Nah, ini kan muncul nih tulisan mengirimkan data inputan. Ini kan nggak muncul. Tapi ketika kursor saya ke sini baru muncul seperti itu, mengirimkan data inputan. Gitu ya. Kemudian kalau ini saya ke sini ada efek. Kalau saya klik muncul pesan melakukan registrasi. Nah, itu akan kita desain itu. Ini seperti ini udah jadi formnya. Sekarang kita akan atur dengan CSS-nya. Untuk mengatur CSS, maka kita harus panggil CSS-nya. Dan kita buat di sini dulu, manggil CSS-nya. Di sini ya. Di sini link. Nama file CSS-nya apa? Misalnya saya buat juga dengan form input.css.
simpan. Saya buat file CSS nya baru. Simpen form input titik CSS. Ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, ini padding dan margin saya nolkan. Padding 0, margin 0. Berikutnya kita akan buat yang tampilan ini. Ini badinya ini, yang ini ya, body itu yang ini. Latar ini warnanya apa nih? Warnanya hijau ya. Warna hijau, kemudian agak warna seperti ini. Ini formnya yang ada di dalam tab form, ini yang ada di dalam body. Ada dua warna nih, warna latar. Ya, ini coba kita buat body, backgroundnya warnanya nggak sama, nggak apa-apa ya warnanya. Misalnya warnanya ini ya, buat warna ini backgroundnya, kemudian hilang ya. Kemudian paddingnya itu paddingnya 15px. Kemudian nah, apa yang ada di dalam body, teks yang ada di dalam body, saya mau buat ukuran atau font size-nya sama yang ada di dalam body. Berarti saya akan tulis di sini font size-nya. Font size misalnya 18px. Seperti ini. Coba lihat hasilnya ya. Nah, seperti itu. Font size-nya bertambah besar ya, kecuali yang di dalam nih, yang di dalam inputan. Kemudian yang ini di dalam form, ukurannya berbeda dengan badinya. Kita akan buat di sini form, backgroundnya saya buat warnanya agak biru ya, lebih hijau seperti ini. Oke. Kemudian paddingnya 25px. Lebar formnya, nah ini kan dari jarak sini ke sini itu berapa piksel, saya buat misalnya 600. Kemudian padding itu yang mana? Padding itu untuk membuat jarak ini nih, ini ada jarak di sini, nah terus ini ada jarak sampai ke bawah di sini, nah, itu padding ya, padding yang ini untuk membuat jarak atas, kanan, bawah, kiri. Width-nya saya buat 600 lebarnya ya, lebar formnya itu, supaya berada di tengah. Marginnya auto. Tadi ada border, bordernya border radius ya tadi ya, border bukan ya, belum border ini garis maksudnya. Nah ini kan ada garis nih ya, ada garisnya, nah, itu border. Kemudian selain border ada border radius.
Radius itu untuk membuat ini lebih nggak lancip ya, nggak siku. Bordernya 1px atau 2 ya, 2px solid, misalnya warnanya merah, warna garis. Kemudian border radiusnya saya buat 7 aja ya, 7px. Lihat hasil. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bordernya merah warnanya ya. Ininya ada jarak. Yang tadi dibuatnya 25 pixel. Border radiusnya kok belum gitu ya. Bukan border radius ya, border bottom. Nah, ini border radius. Seperti ini. Supaya ini nggak lancip gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya, border radius. Berikutnya apa? Berikutnya item formnya. Yang ini sekarang. Mengatur yang ini nih. Nama depan, nama lengkap, alamat, terus yang ini. Ini kan ada di dalam HTML-nya itu ada di dalam form. Nah, di sini item form yang ini ya, kelas item form ada di sini. Ada 2, form 1, form 2. Form 1 untuk label, form 2 nya untuk input. Kita buat itu titik item form. Ini. Masih ingat ya, ini kenapa nggak pakai titik, ini pakai titik. Karena ini kelas yang kita buat sendiri, kita definisikan sendiri. Kalau ini nggak kita definisikan sendiri, tapi nama kelas ini sudah ada dan dimiliki HTML. Boleh nggak ini kalau saya kasih titik? Boleh. Tapi ini, yang ini tidak boleh kalau tidak dikasih titik. Nah, warnanya pun berbeda ya, karena memang nggak boleh harus dikasih titik. Backgroundnya, warnanya, ini warnanya beda lagi ya, silver ya. Nah, saya buat warnanya yang ini. Warna ini ada padding juga. Paddingnya saya buat 15 pixel. Item formnya ada bordernya juga ada gitu ya, bordernya juga ada. Jadi bordernya kecil aja ya, 1px solid. Misalnya warnanya saya buat black, hitam. Nah, ini kan sebenarnya satu kelas, di dalamnya ada subkelas form 1, form 2. Ini mau dibuat di sebelah kiri form 1, form 2 di sebelah kanan. Maka kita harus buat kelas item formnya di hidden, overflow hidden. Kelas form 1-nya nanti dibuat sebagai left. Jadi overflow floatnya left gitu ya. Nah, kita buat itu. Yang overflow-nya hidden. Item form 1. Nah, float-nya left. Seperti ini. Kita lihat hasil. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ini
masih seperti ini gitu ya. Ini kan udah ada di sebelah kanan ya, bukan di bawah ya, ini seperti ini. Nah ini yang kita juga harus atur ya, supaya itu berubah bagaimana. Terus supaya ini nih, tulisan ini, yang ini ada jarak gitu ya. Nah untuk melakukan itu, Anda pelajari tip dan triks dan tips ya tentang CSS display ya, CSS display. Nah ini kita buat item form titik form 1 displaynya blok. Kenapa harus dibuat displaynya blok? Nah itu Anda pelajari tips dan triks tentang CSS display. Line height-nya saya buat 30 pixel. Nah, kemudian supaya antara form 1 dengan form 2 ada jarak, saya buat margin. Margin supaya geser ke kanan, berarti margin right 30 px juga. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini belum ya, belum muncul, belum berhasil. Hasilnya ya, kita coba dibuat di sini ya. Coba kita kembali dulu ke form input sini. Ini setiap akhir input dibuat ganti garis baris baru ya, pakai BR deh sini. Sini saya buat tambahin BR, ganti baris itu ya. Kemudian ini saya buat juga ganti baris BR. Saya simpan. Lihat hasilnya. Belum ya. Ya ini kurang ya tadi ya. Ininya kurang. Ini nama depan, nama lengkap, alamat itu kan ada di dalam label. Jadi yang dibuat jadi blocks. Ini kan kalau kita belajar tentang CSS display, ini dibuat dalam format inline. Sekarang mau dibuat dalam format block, berarti ini nih harus dipisah-pisah, disusun ke bawah, bukan ke kanan ya, bukan ke samping, tapi ke bawah. Defaultnya inline, kita akan rubah jadi blok. Yang dibuat jadi blok itu bukan hanya form 1, bukan hanya kelas ini ya, tapi label. Nah kita tambahkan di sini, yang ini adalah label. Ini ya, kita lihat coba hasilnya. Nah sudah turun ya ke bawah, karena itu ada di dalam label. Nah kemudian ini sudah jadi. Sekarang yang diatur adalah yang ini yang ada 3 kotak ini ya, 3 box ini. Yang mau diatur adalah yang ini, form 2. Form 2 itu ada 3 tak lagi nih, 1 tak 3 elemen ya, yaitu input, ada 3. Nah berarti inputnya yang kita akan atur di tag input ini. Formnya form 2. Jadi di sini item form titik form 2 input. Saya buat supaya ininya tinggi nih gitu ya. Ini sejajar. Ini tadi berapa marginnya ya, line height-nya 30 px.
Nah, form 2 inputnya saya buat juga dengan line height-nya 30 px. Line height 30 px. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini ada jarak ya. Ini kan sebenarnya nggak nempel. Nah, kalau nggak nempel berarti membuat antar jarak ini dibuat jarak pakai margin. Kalau ini margin berarti kalau ini kan pas 30 pixel kan sama dengan ini. Nah, supaya tingginya itu sama, kalau ini ada margin, maka line height-nya dikurangi. Tergantung kita membuat line marginnya berapa. Jadi misalnya saya buat di sini marginnya marginnya 2px ya, 2px, maka line height-nya jadi 26. Kan 2 ini ya, ini kan 2 nih, 1 2 berarti 2 2 4. Ini kan jadi 4 karena 2 kali tambah 26 jadi 30, udah sama tingginya line height-nya. Terus tadi lebar tuh ya, kolomnya lebar, jadi saya buat di sini width-nya misalnya 350 px. Kita lihat hasil. Nah, seperti itu ya, sudah sama ya, hanya warnanya aja yang beda. Nah, seperti itu. Nah, ini ada jarak nih, nama ini kan nggak nempel di dinding kotak. Ada jarak kalau ini ada di dalam kotak. Untuk membuat jarak pada sekitarnya itu bukan dengan margin tapi dengan padding. Paddingnya berarti kalau ini ya hanya yang kiri aja kan yang dirubah, berarti paddingnya adalah left. Yang dibuat paddingnya itu yang mana? Yang ini. Ini kan yang dibuat padding kan tulisannya ini nih, nama depan Anda, ya kan? Yang mau dibuat paddingnya itu nama depan Anda. Nama depan Anda ini ada di mana? Ada di placeholder. Kelasnya adalah input text, nggak hanya input, tapi input text. Nah, oleh karena itu kita buat di sini CSS-nya item form titik form 2 input. Nah, input text tadi T-nya besar ya, input text paddingnya atas 0, kanan 0, bawah 0, kirinya berapa? Misalnya saya buat 10 pixel. Hasilnya, nah udah kanan ya, ini 10 pixel. Nah, ini ada efek hover nih. Kalau di hover dia berubah, fontnya lebih besar, ada backgroundnya, ada border radiusnya. Aslinya kan enggak ya, aslinya kan ini kan lancip tuh kotaknya. Kalau saya geser ke sini, border radiusnya muncul, teksnya lebih besar, backgroundnya berubah. Ini belum. Kita buat di mana ya, di input teksnya itu ya. Jadi item form saat hover ya, item form titik form 2 input titik input text saat hover ya, saat hover diubah backgroundnya
tadi agak ungu. Backgroundnya saya ganti ini. Ini ya. Background color ya. Kemudian bordernya tadi ya, ada border radius misalnya 5px. Kemudian tadi ada fontnya berubah besar, misalnya saya ganti 15px, bukan 12 tadi ya. Nah ini tadi ada sini ya, ini 18px, itu font yang nggak ada di dalam box. Nah di dalam box, jadi ini berbeda, kan ini nggak berubah, kecil ya, yang di luar box saja yang besar, ini kan kecil juga. Jadi di luar itu jadi 18, yang di dalam kan enggak, berarti ini harus kita rubah. Sekarang saya jadikan 15px. Bordernya tadi ada border 1px, warnanya apa tadi ya, misalnya red ya. Kita lihat hasilnya. Nah berubah ya, walaupun beda tapi seperti itu ya, dan muncul itu. Nah sekarang yang bawah nih, legend, field set dan legend yang akan kita atur dengan CSS. Di sini field setnya, field set, bordernya ya, border ya, ini kita lihat di sini ya. Nah seperti ini, ada border radius juga yang ini, ada border radius. Kemudian ada border juga garis ini ada garis ya, berarti ada bordernya dirubah warnanya, ada border radius. Kemudian ada jarak ini ya, ada jarak nih, dengan dindingnya ada jarak. Kalau ini kan nempel tuh ya, kan nempel tuh. Sekarang mau dirubah, ini ada jarak pakai padding, font size nya dirubah, enggak usah ya, font size tetap saja 18. Kemudian box shadow nya, ini ada box shadow di legendnya gitu. Nah sekarang kita mau rubah itu, kita kembali ke sini, bordernya misalnya 2px saja gitu ya, solid, warnanya apa ya, border biru ya, blue. Warna biru. Backgroundnya warna ini ya. Nah, ini aduh. Nah backgroundnya border ya, bukan background, tapi ini jangan ini ya, tadi kan warnanya
biru ya, tulis aja deh blue gitu ya, blue. Nah kemudian backgroundnya saya buat silver, border radiusnya tadi ada 5px juga, paddingnya tadi ada ya, padding saya buat 10px ya. Kita simpan, kita jalankan lebih dulu. Nah seperti ini ya. Nah hasilnya kan harusnya begini nih. Ini terlalu panjang ya, kita kecilin ya, kita kecilkan. Nah ini nanti legendnya yang kita atur. Ini legendnya belum ya, ini widthnya saya buat jadi 300 saja, 300px. Nah kemudian legendnya, will set legend tadi ada backgroundnya juga ya. Jadi backgroundnya warna biru. Ini warna background. Untuk legend warna tulisannya putih itu F kecil. Kemudian paddingnya itu atas bawah sedikit, kemudian kiri. Kalau kanan kan menyesuaikan ya. Ini kirinya 10 misalnya, 22 10. Ada jarak ya, 22 10. Paddingnya misalnya 2px atau 3 ya. 3px atas bawah. Kemudian 10px kiri kanan. Border radiusnya juga ada tadi ya, border radius samain 5px. Tadi ada box shadow tuh, ini namanya box shadow nih, bawah merah, box shadownya bawah tadi ya. Box shadownya 0, 3px, warnanya merah tadi, red. Simpen. Nah hasilnya seperti itu. Nah ini supaya geser ke kanan, ini kan agak jauh, ini dekat. Kemudian ini sama nih, ini nggak ada di sini kan kotaknya nih, tapi itu beda tuh, ini kan nggak lurus. Nah karena lebarnya menyesuaikan teks. Kalau yang ini, lebarnya diatur tersendiri. Nah misalnya lebarnya kita atur sendiri, kemudian marginnya digeser ke kiri, ke kanan lagi. Jadi bisa kita tambahkan di sini width-nya itu kita atur sendiri. Kalau ini 300 berarti ini 200.
saja px. Kemudian margin left-nya, margin left-nya 10 px supaya agak ke kanan. Kita simpan. Nah seperti itu ya, ini sama kan sekarang. Nah ini sudah seperti ini hasilnya ya. Nah kemudian ini kalau kita klik, kalau bedanya radio dengan checkbox itu, kalau ini kita pilih 2 bisa gitu ya. Kalau ini kan nggak boleh, ini pasti salah satu ya. Nah tuh di ini belum ya, belum. Ini juga 2 ya, ini seperti ini. Nah ini coba yang kita atur yang sekarang yang ini ya, select ya, select ya. Iya yang ini kita pilih dulu ya, ini supaya nggak begini. Itu berarti kita harus aktifkan di sini, di salah satu tab radio itu aktif. Jadi kita tambahkan situ cek gitu ya, mana radio. Nah ini misalnya yang pria ini otomatis yang akan ditandai di labelnya, di inputnya ya. Di inputnya ini berarti di sini ya, ID pria. Nah di sini di belakang ini ID pria. Nah di sini cek gitu ya, cek ya. Coba simpan, kita jalankan hasilnya. Belum ya, masih ada yang keliru ya, sebentar ya. Ini cek. Ini name-nya coba kita ganti ya, name-nya. Ini name-nya gender ya, name-nya gender. Ini mesti masuk ya, mesti dituliskan. Jadi name-nya gender. Coba ceknya kita hilangin dulu ya. Name-nya gender, saya simpan ya. Simpan. Saya jalankan lagi. Nah, klik pria, klik wanita. Ya bener ya. Jadi name-nya gender harus disertakan. Ini ketinggalan ya, name gender. Kalau ini mau dibuat aktif, aktifnya di otomatis di wanita. Kita mau buat misalnya nih aktifnya di pria gitu ya. Di sini kita buat cek. Nah seperti ini ya, cek. Simpan, mestinya otomatis muncul di pria pilihannya ya, benar ya. Nah seperti ini. Nah kemudian yang agama, yang di bagian select dan option ini mau kita atur CSS-nya untuk select dan option. Jadi select-nya yang ini ya, yang dibuat diatur yang ini. Yang ini tambah besar ya. Fontnya kan enggak
Ini agak besar, ini belum di select ya, CSS untuk select. Lebarnya kita buat misalnya 150 px. Font size nya tadi yang di box tadi berapa ya, supaya sama 15 ya, 15 px. Background colornya misalnya saya buat DDD. Paddingnya supaya teksnya ada di itu 10 px. Kemudian border radiusnya tadi juga ada, misalnya 4 px. Kita lihat hasil. Nah, seperti ini hasilnya ya, sudah mirip ya, mirip, hanya warnanya beda ya. Kemudian yang ini untuk teks area. Teks areanya misalnya apa, ya ini teks area. Ini kan beda ya, ini di kiri, ini di atas. Nah, ini displaynya inline, kita ubah displaynya jadi blocks. Displaynya jadi block ini. Ya, seperti ini ya. Ini kita nggak usah atur ya, biar seperti ini. Ini hanya bentuknya gini aja, ada border ya. Kita lewatin. Kemudian yang ini sekarang password. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada efek yang namanya transisi. Ini transition, CSS transition. Kemudian ini hover dengan tooltip. Jadi ada tooltip, ada transition. Nah, kalau ini saya klik, muncul ini ya, melakukan registrasi. Itu title-nya, itu bisa juga sebagai tooltip. Nah, untuk lebih memahami bagaimana menggunakan transition, Anda lihat tips dan trik di CSS transition supaya bisa membuat yang seperti ini. Nah, ini kan ada dalam satu line. Kalau ini saya letakkan di sini kan menutupi sedang apa saya ya, pesannya itu mengirimkan data inputan. Nah, ini Anda juga harus mempelajari mengenai CSS display dan CSS position. Nah, Anda belajar 3 tutorial itu, CSS display, CSS position, dan kemudian CSS transition. Nah, untuk lebih memudahkan membuat ini, HTML-nya kita rubah lebih dahulu supaya kita bisa lebih mudah mengatur dengan CSS. Maka di HTML-nya kita buat bungkus-bungkusnya gitu ya. Kita bungkusin masing-masing. Ini dibungkus sendiri, ini dibungkus sendiri, ini dibungkus sendiri, supaya mengatur di CSS-nya itu lebih mudah. Kalau enggak lebih apa ya, lebih susah sedikit gitu ya kalau dengan tidak kita buat bungkus-bungkusnya, kotak-kotaknya. Kita buat kelas-kelas tersendiri gitu maksudnya ya. Nah, kita kembali ke sini.
Nah yang ini mau kita buat kelasnya masing-masing. Misalnya di sini semuanya ini saya bungkus dengan kelas div. Kelasnya misalnya tool gitu ya, tool. Saya tutup di sini, kelas div. Kemudian yang ini, yang tadi ketika ini kan ada di sini tulisannya ya, masih sebelah kanannya nih. Kalau sini kan nggak ada, nggak muncul. Kalau di hover baru muncul. Nah ini berarti saya bungkus lagi sendiri nih, yang kotak kirim ini. Nah kotak kirim saya bungkus lagi sendiri. Kotak kirim itu ada di input yang di sini. Berarti di sini saya buat lagi div. Kelasnya misalnya tips gitu ya. Slash div. Seperti itu. Ini udah bungkus. Ada bungkus tool, di dalam tool ada kelas lagi namanya tips. Ada bungkusan lagi gitu. Kemudian ini supaya dia nanti kita bisa sembunyikan, Anda pelajari ya tentang display, kemudian CSS display, CSS transition, CSS position. Nah ini saya tambahkan span di sini. Buat apa gitu? Nah oleh karena itu pelajari tutorialnya tips dan trik. Span. Saya simpan. Saya buat CSS-nya di sini untuk membuat tampilannya. Nah ini tool. Positionnya relatif. Tool, kemudian tipsnya tadi ya. Jadi yang ada di dalam itu supaya dia ini saya munculin dulu ya, ini ya. Kalau saya buat position relatif kan nanti akan munculnya begini. Nah ke bawah tuh, bawah ya. Saya membuat ke kanan, maka tipsnya itu saya letakkan displaynya inline. Saya kembalikan lagi ke inline. Yang tadi inline jadi blok berubah, dikembalikan lagi jadi inline. Hasilnya seperti ini. Nah sekarang mau disembunyikan ini, sembunyikan dulu. Kalau efek hover muncul baru dimunculin gitu. Nah itu kita buat di sini tool tipsnya span, displaynya blok 6. Hasilnya nah hilang. Supaya kalau ini digeser muncul, maka dibuat blok lagi. Saat kapan? Saat tipsnya di hover. Yang di hover, yang dimunculkan apa? Yang ada dalam span tadi. Seperti ini. Displaynya dibuat inline block. Ya, backgroundnya tadi hitam. Background colornya hitam ya. Black. Warna tulisannya putih. Backgroundnya tadi hitam, warna tulisannya putih. Ya kita lihat hasilnya. Nah gitu ya. Nah ini kurang lebar ya.
Jadi nggak seperti ini kan lebar tuh, ada jarak nih, berarti padding tuh ya, ada paddingnya. Nah ini paddingnya atas kanan bawah kiri 10 px. Tulisannya taruh di paling gede, jadi font size nya saya buat misalnya 12 px. Hasilnya nah seperti itu ya. Hasilnya seperti itu. Kemudian ini transisi ya, ini seperti ini udah muncul gitu. Ini transitionnya itu kita buat di sini. Titik tool button ya, tadi itu kan button. Jadi ini yang ini button, type-nya button ya, button kelasnya button. Ini warnanya button padding ya, coba padding 8px. Coba lihat hasilnya. Nggak, bukan ya, ini nggak bisa ya. Ya, atau ini saya ganti dulu ya. Kita mulai dari sini dulu deh, dari sini ya. Yang password ini kan, yang ini kan kecil nih, kecil ya. Ini password Anda kan sudah gede, supaya ini ada spasi juga nih. Password Anda di dalam kotak ini ada tulisan juga. Nah ini kan nempel, kita mau geser ke kanan sedikit, berarti pakai apa nih? Margin left ya. Leftnya yang ini nih, password. Leftnya yang teks ini, yang type-nya teks ini, type-nya password tadi ya, ini ya. Ini kan type-nya password, bukan teks. Yang digeser ke kanan, berarti margin left-nya dari type password untuk input. Nah, kemudian background-nya biru, warna tulisannya putih. Ya, warna tulisannya putih, background-nya biru. Ini ada jarak. Input yang type-nya password. Yang ini ya, ini kan input, type-nya password. Password Anda ini yang akan digeser ke kanan. Jadi kita tuliskan di sini lebih dulu. Sini input, nggak perlu titik ya. Input yang type-nya password. Soalnya banyak input, ini kan juga input ya. Ini input. Kalau nanti kita tuliskan ini hanya input, maka yang ini ikut berubah. Maka input yang type-nya apa? Password. Jadi input yang type-nya teks nggak berlaku di sini gitu ya, karena ini khusus yang password. Input type-nya password, padding-nya, jadi kan ada jarak, padding-nya saya buat misalnya 8px. Tadi mau digeser ke kanan, margin left 10px. Background color-nya tadi biru ya. Cari warnanya.
yang ini. Oke. Kemudian backgroundnya biru, warna tulisannya tadi ya putih, berarti colornya putih, white. Saya simpan hasilnya. Nah seperti ini ya, backgroundnya belum berubah ya, karena tulisannya putih ya nggak kelihatan jadinya. Oh kok border ya, tadi kan background bukan border, background ya, background color. Tadi otomatis nggak kecetak, nggak lihat ya. Simpan. Nah seperti ini sudah mirip kan ya. Nah kemudian yang ini input yang type-nya submit, ini input yang type-nya button. Itu tadi ya. Jadi kirim ini, tulisan kirim tadi, input type-nya submit. Terus yang ada tulisan sedang apa saya, itu button ya, yang type-nya juga button. Jadi yang tampilan kedua ini tadi dibuat sama ya, awalnya sama itu, betul ya. Nah kemudian kita buat ini juga sama, yaitu di CSS-nya kita buat begini, input yang type-nya button, type-nya apa tadi, submit ya, submit. Kok nggak berubah warna? Oh kurungnya salah, kurungnya siku ya. Input yang type-nya submit, kemudian button yang type-nya button. Nah ini diatur sama. Tadi ada jarak atas, bawah, kanan, kiri. Ini 8px, berarti kita ikutin 8px paddingnya, 8px. Lihat hasilnya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian kita buat ini input ini lagi ya, yang ini saya copy. Input yang type-nya submit di hover, button yang type-nya button di hover, background-nya berubah, color-nya, warna tulisannya jadi putih, background color-nya jadi hitam misalnya, black. Hasilnya seperti apa kita lihat. Dia di hover, nah berubah jadi hitam ya, berubah jadi hitam. Nah ini, yang ini ada efek transisi. Nah ini ada efek transisi, ini enggak, ini ada. Nah hitam tapi ada efek transisi, ini bukan hitam ya, warnanya coklat ya. Nah ini hitam ada efek transisi. Nah buatnya seperti apa? Nah Anda pelajari yang tip dan trik tentang CSS transition.
Kita buat di sini. Tuh. Button. Ketika hover terjadi transisi. Transitionnya background 2S is in out ya. Ada linear, ada is in, ada is out, ada is in out. Nah itu seperti apa? Nah ini Anda pelajari itu tutorialnya tentang transition. Saya simpan, saya jalankan. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat ya. Ini saya seperti ini. Nah, muncul ya transisinya. Tuh ada transisi kan? Nah, kemudian kalau ini saya klik seperti ini, muncul ini. Ini adalah ketika diklik, ini ya. Ketika ini diklik. Berarti di HTML-nya tambahkan di sini supaya ketika button itu diklik, on click gitu ya, tambahkan di sini on click. Nah, on click apa tadi, melakukan registrasi. Simpan, saya jalankan, saya klik. Nah, muncul ya. Ya, ini kita sudah buat sebuah form, tampilannya ya. Jadi form hanya sebuah tampilan, belum dipakai untuk entry datanya. Jadi belum berfungsi. Jadi hanya sebuah tampilan. Kita telah belajar membuat sebuah form atau tampilan formulir. Pada tutorial berikutnya, sesi ke-6, kita akan belajar membuat tabel, tampilan dalam bentuk tabel. Sampai jumpa lagi.